Gimana nih rasanya bangun pagi buat kamu? Seringnya kan buru-buru, stres gitu ya. Atau mungkin kamu termasuk yang beruntung bisa bangun dengan tenang, siap hadapi hari. Ya, pagi memang sering jadi tantangan buat banyak orang. Hari ini kita mau deep dive bareng nih, khusus buat kamu. Kita bakal bedah intisari dari sebuah sumber yang menarik soal ritual pagi. Misi kita kali ini, gimana sih caranya membangun rutinitas pagi yang oke buat naikin produktivitas, energi, bahkan kebahagiaan kamu. Ini langsung dari materi yang kamu bagikan ya. Betul banget. Materi ini punya gagasan menarik ya, bahwa pagi itu sebetulnya nggak harus jadi momen yang kacau balau gitu. Justru ini bisa jadi waktu yang krusial banget, strategis lah, buat nentuin arah hari kamu. Coba deh kita lihat apa aja sih manfaat utamanya menurut bacaan ini. Oke, ayo kita kupas deh. Yang paling jelas disebut di materi ini, ya, soal peningkatan produktivitas. Kayaknya masuk akal banget ya, kalau mulai hari dengan teratur, pasti ada momentum positif gitu kan, yang bisa ke bawah seharian. Startnya bagus gitu. Tepat. Dan ini bukan cuma soal kerjaan jadi beres aja loh, ada juga soal peningkatan energi. Di bacaan ini digambarkan kayak alarm kedua gitu. Jadi, bantu badan sama pikiran kita buat on lebih cepat. Jadi rasa lemes atau agak pusing di pagi hari itu, nah bisa berkurang. Kamu jadi lebih cepat ngerasa siap tempur. Nah, ini nih yang menurutku paling menarik dari materi ini. Soal kebahagiaan juga disebut. Biasanya kan kita ngomongin efisiensi, produktivitas, tapi ini nyentuh well-being. Gimana ceritanya rutinitas pagi bisa bikin lebih bahagia? Kuncinya, kata penulisnya nih, ada di pengurangan stres. Coba deh pikirin, dengan rutinitas, banyak pemicu stres kecil-kecil di pagi, kayak panik nyari kunci, atau mikirin sarapan sambil buru-buru, itu bisa hilang. Dan yang lebih penting lagi, kamu secara sadar itu kayak menciptakan jeda, waktu buat diri sendiri gitu. Sebelum diserbu sama tuntutan dari luar, kayak notif email, medsos, wah itu kan. Oh, jadi ada semacam buffer gitu ya sebelum kekacauan dunia luar masuk. Iya, betul. Ketenangan di awal hari ini yang katanya bisa bangun fondasi mood yang lebih positif seharian. Jadi ini bukan cuma soal ngerjain lebih banyak, tapi juga merasa lebih baik. Oke. Plus, katanya ini bisa jadi pintu masuk buat bangun kebiasaan sehat lainnya. Dan efeknya juga lumayan cepat terasa. Kedengerannya bagus banget, tapi tantangan sebenarnya kan seringnya di langkah pertama ya. Sumber ini punya saran menarik nggak? Gimana cara kamu bisa mulai? Iya, ada. Dan pendekatannya itu menurutku realistis banget. Langkah pertamanya justru bukan langsung ngubah macem-macem, tapi amati dulu pagimu sekarang. Jadi disaranin pakai semacam morning journal gitu, catatan harian khusus pagi. Mungkin selama 1 atau 2 minggu lah. Cuma nyatet aja apa yang dilakuin, apa yang dirasain tiap pagi, tanpa judgement, tanpa harus ngubah apa-apa dulu. Wah, ini butuh jujur sama diri sendiri banget ya berarti. Betul sekali, kejujuran itu penting banget di sini. Tujuannya yaitu buat memetakan kebiasaan asli kamu. Apa sih yang udah jalan, apa yang belum. Nah, kalau udah punya gambaran yang jelas, baru deh langkah berikutnya. Tentuin tujuan spesifik. Kamu tuh paling butuh apa sih dari ritual pagi ini? Apa mau lebih tenang, lebih fokus, atau sesimpel, pengen punya waktu ekstra buat nikmatin kopi gitu? Menentuin tujuan personal ini penting ya, biar nggak cuma ikut-ikutan tren ritual pagi orang lain yang mungkin nggak cocok buat kita. Penting banget. Tujuannya harus jelas, dan ini ditekankan juga di bacaannya, harus realistis. Ingat, ritual pagi itu bukan sulap ya, ini investasi bertahap. Nah, kalau tujuan udah ada, saran berikutnya dari sumber ini adalah pilih satu aktivitas kecil aja buat dimulai. Satu aja dulu. Jangan langsung, wah mau meditasi, olahraga, journaling, belajar bahasa baru, semua di pagi pertama. Itu hampir pasti gagal sih. Mulai dari yang paling menarik buat kamu, dan yang paling mungkin dilakuin secara konsisten. Ada satu bagian lagi nih di materi ini yang aku rasa relevan banget. Soal ide punya rencana beda buat pagi sibuk sama pagi santai. Ini realistis banget sih sama kehidupan kita ya. Iya, ini kunci biar bisa berkelanjutan kan? Kalau pagi lagi sibuk banget, fokusnya ya persiapan dari malam sebelumnya. Siapin baju, tas, rencana sarapan, gitu. Terus manfaatin waktu seefisien mungkin. Mungkin pas di perjalanan atau sarapan kilat. Nah, kalau pas pagi lagi santai,
Waktu ekstra itu bisa dipakai buat recharge. Lakukan aktivitas yang benar-benar kamu nikmatin, yang bikin pulih energi, bukan sekedar produktif doang. Lalu, gimana sama musuh pagi banyak orang nih, gadget? Penulisnya punya sikap yang lumayan jelas ya soal ini. Oh iya, rekomendasinya cukup tegas sih. Intinya, tunda interaksi sama gadget paling nggak ya sejam pertama setelah bangun. Notifikasi, terus godaan buat scrolling nggak jelas itu disebut sebagai pencuri waktu dan pemicu stres pagi yang lumayan gede. Waduh, tapi kalau perlu banget gimana? Ya, kalaupun harus pakai gadget, pakainya secara sadar. Buat hal yang dukung ritual kamu. Misalnya aplikasi meditasi atau timer olahraga. Bukan malah kejebak scrolling medsos tanpa tujuan. Oke, masuk akal. Terus ada poin ini yang sering kelewat tapi menurut sumber ini penting banget. Kekuatan rutinitas malam. Ternyata pagi yang enak itu disiapinnya dari malam sebelumnya ya. Persis, banget. Ngambil keputusan-keputusan kecil di malam hari, kayak milih baju buat besok, rencana mau makan apa, itu ngurangin beban pikiran banget pas pagi. Ditambah lagi ya ritual relaksasi sebelum tidur. Dan yang paling dasar sebetulnya, tidur yang cukup dan konsisten. Ini fondasi banget, nggak bisa ditawar kalau mau padinya lebih baik. Dan terakhir nih, ditekankan juga kalau ritual ini sebaiknya fleksibel ya, bukan aturan kaku yang harus saklek diikuti terus. Benar, hidup kan dinamis ya. Kebutuhan kita bisa berubah, jadwal juga. Jadi ritual pagi ya perlu dievaluasi, disesuaikan lagi secara berkala. Kuncinya bukan disempurna terus, tapi diadaptasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, intinya bangun ritual pagi itu, sekecil apapun itu, adalah cara yang ampuh buat kita ngambil kendali atas hari kita. Dimulai dari fondasi yang kuat, tentang niatnya ya berarti. Betul, niat dan komitmen. Dan penting juga buat diingat, ini tuh bukan soal harus sempurna tiap hari. Pasti bakal ada lah hari-hari di mana rutinitasnya kelewat. Nggak apa-apa kok. Yang paling penting, menurut gagasan di sumber ini, adalah komitmen buat balik lagi ke jalurnya besok. Fokusnya di konsistensi upaya, bukan di kesempurnaan hasil. Oke, nah sebagai penutup deep dive kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat kamu, terinspirasi dari pentingnya persiapan malam tadi. Coba pikirkan, apa sih satu tindakan kecil banget yang bisa kamu lakuin malam ini juga? Yang bisa bikin pagimu besok terasa ya sedikit lebih ringan atau mungkin lebih menyenangkan. Coba deh direnungkan itu.